nggak ada ujian, nggak ada seleksi ujian, lagi. nggak ada ujian. Wah, mantap tuh. Langsung jadi alma mater kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Kali ini saya sudah bersama Advali, teman saya dari Cimahi. Sama-sama Cimahi kita ya. Iya, sama-sama Cimahi. Sekarang kuliah di mana? Gua kuliah sekarang masih di Taskia, tapi sekarang masuk ke semester 5, masuk ke UI. Oh, diceritain dulu dari Taskia nih, dari pertama ya. Oke. Jadi gua itu sebenarnya Taskia itu opsi terakhir. Opsi Ada terakhir. beberapa opsi mau univ kemana, kayak Unisba dulu tuh UIN. Ternyata ya rezekinya di Taskia. Sementara di Taskia itu ada program di mana dia itu bekerja sama teknik UI. Nah, di Taskia gua itu ngambil itu karena udah terprogramnya seperti itu. Ketika awal gua udah langsung ke akuntansi. Ambil jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Nah, tapi nanti ketika di UI itu gak ada akuntansi sama sekali. Nah, di UI ntar itu saya masuknya program teknik. Nah, di situ tuh gua itu belajar tentang sistem informasi perbankan. Dimana ntar tuh ya pemrograman, coding, program tuh kan ya yang berbau-bau sama pemrograman ya. Tapi yang menjurus ke perbankan. Oh, kayak gitu. Amru uang tetap Ya, tentang uang ya. dengan uang ya. Tapi pertama kali nih Taskia itu ada di mana? Mungkin beberapa juga belum ada yang tahu ya Taskia Iya. itu di mana. Banyak kok orang yang nyebut Taskia itu masjid mana. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi di mana sebenarnya Taskia itu Ya, letaknya? jadi Taskia itu kalau astagfirullah, kalau kampus pusatnya itu ada di Sentul. Sentul. Nah, sementara Bogor pasti. Sentul Bogor. Iya. Sementara Taskia itu punya 3 kampus cabang. Kampus keduanya itu ada di Dramaga, Bogor juga. Terus yang ketiganya itu kampus Tahfidz. Itu ada di mana ya? Pokoknya kampus Tahfidz itu jadi kampus Tahfidz itu dia S1, ngejar S1 sekaligus hatam 30 juz. Oh, mantap. Itu nggak tahu saya juga gimana caranya. Berarti di Taskia nih sekarang angkatan keberapa kemarin? Kalau gua masuk Taskia angkatan 17. Angkatan 17. Angkatan 18. 18. Ambil jurusan tadi tuh apa? Akuntansi. Nah, buat seleksi masuk Taskia sendiri susah atau gampang? Gini, kalau sekalian branded ya. Iya, Kalau boleh. Taskia sebenarnya masuknya itu nggak terlalu susah. Ya kita tahu lah mungkin swasta. Gua aja ketika masuk Taskia itu cuma ngasih rapot nilai kelas 5 di KMI dulu. Itu di Kobong. Nah, gue itu cuma ngirimin rapot di situ. Sementara gue itu fokusnya benar-benar ke UIN. Nah, sedikit cerita, ya sebenarnya UIN itu bukan kampus recommended dari orang tua. Jadi ya, Tapi pinginnya masuk UIN ya gitu. tapi gue dalam hati, ya teman gue juga banyak yang di UIN, aku gue enggak. Nah, itulah salah satu sebabnya gue pengen di UIN itu gitu. Tapi recommended dari orang tua jangan. Ya bener, gak masuk. Gak diridoin tuh. Gak diridoin. Gak dikasih Bener jalan itu. jadinya. Dari orang tua itu bener dah, parah banget. Terus Terus gue ada tuh Unisba tuh masuk sama, tapi jurusannya ekonomi syariah, ekonomi Islam. Antara ekonomi Islam di Unisba sama di Taskia. Nah itu udah keterima dua-duanya. Tapi bokap gue bilang gini, di Taskia itu sebenarnya ada program yang bagus, dimana dia itu udah ya kayak tadi gue bilang di awal, dia itu udah kerjasama bareng sama UI. Ya gue boleh juga sih. Sementara gue kan emang pengen gimana ya, kalau yang bukannya nggak suka yang bau keagamaan mungkin cukup dulu. Nah, bukannya saya merasa penuh apa gimana, bukannya gue ngerasa kayak gitu, tapi Ingin gue pengen nyari nyari yang lain lah. gitu Nah, ya. gue pengen cari yang lain lah. jadi ilmu biar yang semua lain. bisa merata, Nah, dunia itu. akhirat dapat gitu. Nah, Mantap. jadi semuanya dapat. Ya mungkin gue juga pengennya belajar tentang ekonomi, seru juga. Terus juga dengar-dengar kan kita juga sekarang hidup di 4.0 ya, dimana semua itu pakai by program. Ya mungkin pasti kedepannya ya keguna sih.
Iya, Menurut gitu. gua. Terus waktu tes gitu berarti cuma ngasih rapat doang, nggak Iya. ada ujian. Kalau gua cuma ngasih rapot doang. Ngasih rapot, Itu pun diterima. bukan ijazah ya, itu rapot. Oh jadi gitu. Gara-gara rapotnya udah terlalu tinggi kelasnya ya, udah terlalu hebat Ya, rapotnya. mungkin alhamdulillah lah. Ya kayak gitu. Ya. Tapi jalur yang lainnya ada kalau misalnya mau masuk. Gitu. Ada apa aja? Ada mandiri, terus juga ya itu rapat tadi, terus juga ada beasiswa. Nah, beasiswa itu ada macam-macam. Ada beasiswa dari Yayasan Taskia, ada beasiswa dari lupa. Pokoknya yang satu lagi tuh nama beasiswanya tuh full. Dia itu kalau nggak salah harus hatam 30 juz. Tapi full sampai dibayarin UKT semuanya, dikasih uang jajan juga. Dikasih uang jajan? Dikasih uang jajan juga. Berapa dikasih uang jajannya? Kalau nominal kurang tahu sih. Oh, tapi yang itu penting- ada temen gua cowok ya, alhamdulillah dia dapat itu. Apa namanya? Beasiswa apa ya? Lupa gua. Pokoknya banyak kok beasiswa di Taskia. Pokoknya dapat uang jajan gitu ya. Dapat. Kalau dikira-kira sebulan dikasih Ya, dia 3 juta, wah lumayan tuh. Udah kayak gaji UMK. mantap lah, itu udah banyak banget. Terus buat jurusannya sendiri nih di Taskia Oh, iya. banyak macam-macam atau agama doang kayak gitu atau ada yang lain? Kalau fakultas di Taskia itu ada 3. Apa aja? Fakultas hukum, Ya. ekonomi, sama satu lagi itu bro, lupa. Sama PAI. Sama PAI. Iya, pendidikan. Jadi di sana itu ya ada tiga. Ada 3. Sementara fakultas ekonomi itu terbagi lagi jadi ada akuntansi, ada manajemen bisnis, terus 2. Sementara yang hukum itu ekonomi syariah itu masuk ke hukum. Terus kalau yang PA itu tadris itu beasiswa. Jadi anak-anak tadris itu beasiswa dari anak Papua. Kebanyakan bukan kebanyakan sih, hampir keseluruhan itu Papua. Jadi beasiswa dari pondoknya ini Ustadz Sabun. Siapa yang nama Ustadz Sabun tuh? Pokoknya itulah. Pokoknya. Terus? Cari aja ntar di Ustadz Sabun. Searching langsung ya. Ustadz Sabun pokoknya. Terus kalau buat jurusan Pali sendiri nih, pelajaran dasarnya apa aja nih? Materi pertama kali yang dipelajari di semester 1 apa aja? Kalau gua kan masuknya jurusan akuntansi ya. Pasti yang di awal-awal itu yang pasti kalau di gua ya di Taskia ya. Prinsip accounting 1, ekonomi statistik tuh semester 1 tuh. Terus di sana juga jadi gini, jadi ada dua kampus yang berbeda. Jadi gua tuh ketika tahun pertama itu gua tuh di Dramaga di kampus 2. Iya. Nah, itu tuh kayak ya bisa dibilang asrama lah, kobong lah ya. Iya. Dan di situ tuh gua kayak belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Pelajaran dasar gitu Ya, ya. pelajaran besar, ada tes IELTS, terus juga bahasa Arab. Ada juga mata kuliahnya itu prinsip accounting 1, terus statistik, terus ini di Rosa Islamiyah sama Aplikom. Yang pasti di kampus-kampus lain juga pasti di awal-awal lah, kecuali di Rosa Islamiyah sih. Kalau Aplikom pasti semester awal-awal. Jadi istilahnya ada pelajaran tambahan agama sedikit Ya, gitu ya. ada tambahan, soalnya ya kampus gua menjunjung tinggi ekonomi syariah. Mantap. Ya begitulah. Kembangkan Islam di dunia ini. Udah ekonomi Islam ini ya. Ya. Terus untuk biayanya sendiri nih di Taskia iya. berapa nih? Pertama kali masuk pas daftar tuh berapa? Kalau gua tuh termasuk, kalau ini ya program studi gua itu termasuk yang agak lumayan sih. Berapa nih? Ya itu juga rezekinya orang tua. Pokoknya dalam setahun itu dibagi jadi quarterly itu setahun bisa dicicil 4 kali, totalnya 40 juta. Wah, Dibagi mantap 4 ya 40 juta. 10 lah setiap 3 bulan ya, quarterly 3 bulan ya. Kalau nggak masuk padahal duitnya bisa langsung buat naik haji ya. 40 juta Iya. mantap. Nah, untuk per semesternya sendiri berapa?
Kalau per semesternya itu waktu di Matrix soalnya hitungannya agak rancu sih. Ada hitungan yang waktu itu kan di asrama, jadi kan ada biaya makan sama apa asrama. Hitungannya itu berapa ya? Gue lupa sih. Gue lupa. Tapi nominalnya di atas 10 juta atau di bawah? Di bawah. Kira-kira. Kalau masalah ya katanya di bawah, masih di bawah 10. Masih di bawah 10. Di bawah 10. Di bawah 5, di atas 5. Di atas 5. Di atas 5. Ya, kisaran segitu ya. Segitulah. Soalnya itu udah termasuk include makan, include asrama, terus juga uang. Pokoknya udah biaya hidup semuanya sama semester belajar kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terus nih, lanjut ke kabar-kabar yang terkini. Katanya kan sekarang udah menuju masuk ke kampus UI. Itu ceritanya gimana bisa masuk kampus UI itu? Dari Taskia masuk ke UI gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Dari awal dulu ya. Ya, Sebenarnya gue juga agak blank sih ya. Iya. Apalagi ketika waktu di awal itu belajar tentang akuntansi. Agak blank aja gitu, gak ya tahu sendiri lah, kita dari Kobong tiba-tiba belajar angka-angka semua, dimana basic gua kan dulunya bukan lulusan SMP waktu masuk Kobong ya, tentang angka-angka masih kayak tabu lah. Masuk ketika catat uang lah, catat tentang angka-angka, blank. Nah, kenapa gue bisa sampai ke UI? Jadi itu ya ketika diawali, ketika gue bilang itu tuh udah include program dari awal, udah ada kerjasamanya ya. Ketika gua daftar itu di Taskia, NIM gua di UI itu sebenarnya udah dibuat. Oh, udah, jadi udah ada. Ya, udah ada. Jadi tinggal pindah aja gitu. Pas semester berapa tuh? Jadi semester 5. Semester 5 langsung pindah ke UI. Tahun ketiga ya, tahun ke UI. Nggak ada ujian, nggak ada seleksi lagi. Nggak ada ujian. Wah, mantap tuh. Langsung jadi alma mater kuning. Bisa. Wah, gila. Tapi kalau lu mau masuk itu ya, buletin tekad lu. Soalnya gini, gua dari 11 apa 12 ya, itu sisa 6. Dan gua nggak ngerti itu kenapa mereka jadi mengundurkan diri dari FTI. Ada yang bilang nanti di UI berat lah, nanti ya, jadi pokoknya pada nyerah di jalan. Iya, pada nyerah di jalan. Ketika semester 3 itu perpindahan dari kampus 2 ke kampus 1 pada mundur. Itu tuh yang banyaknya di situ. Terus ada juga waktu di kampus 2-nya, waktu di Dramaga itu yang udah mundurin diri dari situ. Nah, itu ya jangan deh, mending lu buletin tekad lu, soalnya untuk pengembalian uang itu sayang banget, gak bisa. Jadi istilahnya percuma berjuang tapi di tengah jalan tidak berhenti gitu ya. Iya. Mending sekalian jadi langsung pas akhir-akhirnya kita dapat yang enak langsung. Emang gua nangkepnya emang berat sih. Jujur, gua juga blank lah ya, masalah angka-angka, masalah apalagi ngitung-ngitung gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalau emang itu lu lu coba, lu tekunin terus lah. Jangan berhenti di tengah jalan, bisa. Apalagi ya lu anak pondok ya, misalkan ya anak pondok ya, pasti lu udah ngerasain kayak Sahirul Lael lah, kayak ya lu di mana lu mencoba terus coba jihad bisa. Jadi gitu. Nggak, tapi ada sedikit masih agak bingung nih saya nih. Oh, gimana? Kan tadi kan ada beberapa jurusan tuh di Taskia tuh. Ya. Itu tuh yang kau itu semuanya atau ngambil dari jurusan ini sekian, sekian atau gimana? Ya, ngerti. Jadi itu ketika di awal pun udah menjurus sendiri. Jadi tidak ada cabutan dari fakultas ini ada segini orang yang itu nggak ada. Jadi misalnya saya mau masuk jalur yang jurusan ini tapi ntar ujungnya bisa ke UI gitu. Nggak bisa. Jadi ketika di awal program studinya tuh ya harus di awalnya akuntansi. Oh, jadi harus yang itu. Ya. Harus akuntansi ini baru bisa masuk ke UI. Kalau jurusan yang lain berarti enggak gitu. Nggak bisa. Oh, kayak gitu. Dan itu pun di UI, jadi kita apa itu gelarnya? Pasti pada bingung kan. Gelarnya itu S akun dari Taskia. S akun itu akuntansi. Terus di UI itu ngapain 2 tahun? Di sana itu dapat sertifikat setara D3. Nah, itu teknik informasi perbankan. Dan di sana pun ya kita mirisnya
ya berenam lagi. Terus tapi dari awal semester lagi di UI-nya atau tinggal melanjuti? Tinggal melanjuti. Tinggal Tapi melanjuti. ketika di awal ya kita hitungannya masih mahasiswa baru lah di sana. Oh kayak Ya. gitu. Tapi setara semesternya mah Setara udah semester 5. oh kayak gitu. Sisa 2 tahun. 2 tahun ya. Terus nih buat teman-teman semua misalnya ada yang pingin ngikutin jalur kayak Pali nih, pingin masuk UI jalur Tazkia, apa saran-sarannya? Caranya ya, yaitu jangan beranggapan kalau lu tuh nggak bisa. Sebenarnya ya apalagi gua gitu ya, ada basic, maksudnya nggak ada basic tentang ilmu sosial IPS. Iya, jangan beranggapan kalau lu tuh dulunya belajar tentang agama, bahasa, itu nggak bisa, jangan sampai gitu. Justru lu kalau kuliah pengen kayak gua misalnya, ketika di awal tuh lu pantengin aja. Justru semester 1, semester 2 itu tuh bener-bener basic dari pembelajaran ke 3, 4, 5, 6 tuh basic banget. Jadi ketika lu di awal itu udah bener-bener sungguh bisa, bahwa yakin lu bisa, ketika kesananya bakal gampang. Jadi gue minta kalau misalkan lu mau masuk ke kayak gue ya, misalkan ke UI ya, basic ketika di 1 sama semester 2 lu bener-bener. Terus kalau bisa mungkin ya ketika pulang, ketika kalau liburan semesteran, lu lihat-lihat kayak pemrograman. Terus kalau misalkan di IG tuh, di YouTube juga banyak kok coding. Jadi step by step memulai coding, memulai programan. Lu kenalin bahasa-bahasa pemrograman step by step. Emang kalau di kampus tuh yang nggak sampai benar-benar mendetail sampai ke teknik ya. Karena di kampus pun ya teori. Ya, jadi jangan terlalu berpatokan kalau wah gua anak dulu gak belajar IPS, gak ngerti IPA, gue cuma belajar bahasa. Jangan bener kayak gitu. Bisa kok. Yang penting sungguh-sungguh, istiqomah, terus jangan sampai setengah-setengah kayak gitu ya. Iya. Jangan bertengah jalan. Oke, mungkin terima kasih nih informasinya dari teman Aing sendiri nih, mantap Jaya ya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dan bisa menjadi informasi buat kalian. Terus bisa bayang-bayang. Jadi kalian mending masuk UI langsung daftar atau lewat Tazkia. Jadi ada pilihan nih. Ya. Kita tahu kan mungkin beberapa dari kita juga ada yang belum tahu kan seperti itu jalurnya. Emang dikit kok. Iya. Masuk deh. Gak ini bener, masuk aja. Gak nyesel ya. Gak nyesel bener. Ditambah juga ntar ya kita kan 4.0 pokoknya. Ya. Semua itu pakai program data. Pokoknya Berguna. mantap lah. Oh iya, yang terakhir lupa nih. Kalau kerja pasti di bank atau bisa yang lain? Sampai lupa ini. Kalau kerja gini, jujur, kalau dari Kobong dulu ada, dulu alumni juga sama kayak jurusan gua FTUI itu. Dia lebih ke ya agak kurang ke IT-nya, tapi lebih ke akuntansinya. Kemarin dia itu di Malaysia kerja di akuntan sebagai, di Malaysia itu di swasta sih, perusahaannya pokoknya di sekolahan gitu. Jadi kita tuh bisa ada 2 yang benar-benar kita kembangin. Pertama akuntansinya, kedua IT-nya. Kalau akuntansinya, kalau gue yang nangkap sekarang ya, lu kedepannya ke bank sih bisa, ke bank. Pokoknya yang berbau-bau akuntansi, keuangan, manajemen itu bisa lu masuk. Pokoknya uang masuk. Uang bisa lah. Terus Nah, kalau perbankan gue punya saran, lu masuk ODP aja. ODP itu bukan apa tuh? bukan orang dalam pengawasan ya. Apa tuh? Bukan orang. Bukan. ODP itu pokoknya dia tuh pembelajaran di perbankan, di mana dia itu lu bakalan digodok, pokoknya tapi ada seleksi dulu. Lu bakalan dikasih pelajaran, dikasih apa namanya? Ya pokoknya dididik dengan bank itu sendiri. Nah, ketika lu lulus dari ODP, lu tuh bakal masuk ke bank tersebut, tapi tanpa langsung dari teller, nunggu setahun dulu. Jadi nggak dari bawah? Iya, Langsung. jadi tetap dari bawah, tapi jangkauannya hanya bulanan. Dari teller langsung masuk ke marketing langsung kepala cabang langsung naik ya, kayak gitu. Sat dal. Soalnya ketika ODP itu dia itu kayak ada pembelajaran, kayak di tesnya pun gak main-main. Ada fit proper testnya juga. Di
dia pokoknya dikasih pembelajaran tentang gimana caranya mengatur sebuah kepemimpinan. Itu yang gua menjurus tuh agak ke situ ya untuk masalah akuntansinya. Nah kalau untuk IT-nya itu IT apalagi IT sekarang ya itu benar-benar banyak kemana aja keterima biasanya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil diterima, perusahaan kecil soalnya banyak lagi dibutuhin IT lagi ya. banget apalagi sekarang di corona Ya. dengan ya kalian jadi freelancer pun gaji bisa lebihin UMR. Kalau masalah pemrograman ya kalian bikin suatu program jangan lebih dari UMR janji loh. Yang penting lu basically IT-nya mateng juga akuntansinya mateng, wah itu benar-benar lu berarti bisa menguasai bikin dua-duanya tuh program ya bisa bikin program yang berbau yang berbau akuntansi bisa. Terus juga ada di Taskia juga ada ilmu faraid ya apa faraid itu ilmu waris. Nah itu juga lu bisa bikin itu banyak kok project-project kalau lu udah nangkep ketika keilmuan lu bisa IT-nya lu bisa bikin serius seru dah. Nah mungkin cukup sekian nih informasinya, makasih banget ya Fali ya. Yo siap. Dan yang terakhir salam mamprang.